Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo. Orang lama membuli beliau, petugas partai, itu bulian. Tetapi saya ingin sodorkan fakta pada kesempatan kali ini, justru ketika Pak Jokowi menjadi petugas partai, beliau benar-benar bekerja hebat sekali untuk kepentingan rakyat. Betul nggak kira-kira? Itu saat beliau menjadi petugas partai itu. Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Dia tidak berdarah biru, tidak berdarah hijau. Nggak, darah kita ini apa sih? Oh, merah, sama ya. Beliau darah merah seperti kita. Beliau dari rakyat jelata. Beliau bukan anak kolong. Beliau bukan pemilik partai politik. Beliau bukan pengusaha kaya raya yang punya perusahaan besar dan harta berlimpah. Bahkan beliau bukan ketua partai. Tapi karena beliau sadar beliau tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tapi beliau adalah presiden yang punya hak prerogatif. Maka beliau berkoalisi dengan rakyat. Beliau kerja untuk kepentingan rakyat. Maka siapapun yang mengganggu beliau, rakyat yang akan membela. Contoh sederhananya apa? Ada mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Kita di rumah Pak Suparno bikin pernyataan mosi kepercayaan penuh dengan Pak Jokowi. Mengapa itu terjadi? Karena kita percaya betul Pak Jokowi membela kepentingan rakyat. Ketika beliau diganggu, rakyat akan berjuang membela beliau. Tapi sayang, sejuta kali sayang, saat Pak Jokowi nggak mau lagi menjadi petugas partai, dia menjadi dirinya sendiri. Saat dia sudah menjadi dirinya sendiri, dia menjelma menjadi raja yang tak peduli dengan masukan orang lain. Yang dipikirnya bukan kepentingan rakyat, tapi yang dipikirkannya adalah melanggengkan kekuasaan. Yang kita semua tercengang dan terbelalak putusan Mahkamah Konstitusi yang membangun kesan hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin tegaskan, selama Pak Jokowi menjadi petugas partai, beliau benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapi ketika dia ingin menjadi raja, dia lupa melayani kepentingan rakyat. Padahal Nabi SAW telah bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah pelayan untuk rakyatnya. Yang saya mau sampaikan itu adalah soal, saya baru agak nerima pernyataan kata petugas partai itu Pak TB. Dulu saya kritik juga itu Ibu Mega ketika sering menyebut petugas partai. Tapi rasanya itu sekarang bisa juga ya diterima gitu. Sebab dengan kata petugas partai itu, Jokowi membangun Indonesia dalam 9 tahun bagus banget. Karena dia petugas partai. Tapi begitu ia setahun ini jadi dirinya sendiri, dan tadi disebut oleh Mas Ikra, mau jadi raja, gitu, dia melahirkan dinasti. Jadi kalau ia jadi petugas partai, dia membangun Indonesia dengan bagus. Kalau ia jadi raja Nusantara, dia melahirkan dinasti. Tidak boleh ada yang namanya tirani minoritas. Apa itu tirani minoritas? Ada minoritas elit yang menguasai banyak hal. Dia menguasai partai politik, dia menguasai legislatif, dia menguasai eksekutif, dia menguasai pengusaha, bahkan dia menguasai lembaga yudikatif. Bayangkan, Pak, ketika seorang yang sangat berkuasa, lantas kemudian dia bisa mengintervensi lembaga yudikatif, itu sangat bahaya sekali. Itulah mengapa kekuasaan tidak boleh terlalu lama. Apa yang disebut orang itu abuse of power. Jadi akan menyalahgunakan kekuasaan, di mana kekuasaannya akan silang sengkerut kemana saja. Itu yang sangat berbahaya. Akhirnya minoritas elit yang di atas tidak pernah berpikir membela kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat. Yang mereka pikir cuma satu hal, bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan. Sekarang saya beserta Bapak Ibu semua akan bicara sebagai rakyat jelata. Jangan sampai rakyat jelata ini hanya dimanfaatkan ketika pemilu saja. Habis itu diabaikan begitu saja. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Berikut mari kita simak penjelasan materi ini dari awal. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama.
Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Cocok nggak kira-kira? Harus begitu cara pandangnya. Makanya ada calon pegawai BPIP direkrut, di wawancara terakhir ditanya, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Jawab dia, bisa. Langsung dijabat tangannya, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal dia. Mengapa gagal? Berarti cara berpikirnya yang salah. Dianggapnya Pancasila itu setara dengan agama, saingannya agama. Bahkan jangan-jangan dia berpikir Pancasila itu menggantiin agama. Bahaya kita, bisa kafir kalau menganggap demikian. Yang benar, Pancasila itu memang bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, dan Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Pancasila ini adalah alat pemersatu bangsa. Karena bangsa kita banyak suku, banyak agama, dan banyak unsur kebudayaan lainnya. Betul nggak kira-kira? Maka tidak boleh ada satu agama yang mengikat semua rakyat. Karena kita banyak keberagaman. Kayak Nabi bikin negara Madinah, bukan negara Islam. Karena di Madinah di zaman itu ada umat Yahudi, ada umat Nasrani. Dasar negara Nabi bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Karena di Madinah bukan cuma orang Islam. Nah, ini dicontoh oleh pendiri bangsa kita. Kita butuh pengikat, alat pemersatu bangsa, namanya Pancasila sebagai ideologi negara. Sama dengan apa yang Nabi lakukan di zaman itu, Pancasila hari ini tidak bertentangan dengan agama, justru sejalan dengan nilai-nilai agama. Misalnya sila pertama kan konkret sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Saya pikir orang Islam pasti hafal ini. Walaupun mu'alaf sekalipun, pasti hafal. Sesuai dengan ajaran agama. Mengapa sila pertama itu ketuhanan, bukan keagamaan? Jawabannya, kita semua dibebaskan untuk beragama. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Dan begini, betapa banyak orang yang hari ini mengaku beragama, tapi dia nggak bertuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, betapa banyak orang yang mengaku dia beragama, KTP-nya jelas agamanya Islam umpamanya, atau agama yang lain, tapi kelakuannya tidak bertuhan. Dia beragama tapi korupsi, berarti nggak bertuhan kan? Dia beragama tapi memprovokasi, berarti nggak bertuhan kan? Bahkan tak jarang orang atas nama agama perang, bunuh-bunuhan. Agama apa sih yang nyuruh kita bunuh-bunuhan itu? Kan nggak ada kan? Itulah yang disebut dengan banyak orang beragama tapi dia tidak bertuhan. Maka disepakati oleh pendiri bangsa kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Semua khotib Jumat, selama dia bermadhab Syafi'i, closing khutbahnya pasti kalimat ini. Ingat kan Pak? Jangan bapak-bapak waktu Jumatan tidur semua lagi ya. Apalagi yang nyender di tiang. Ada kan orang Jumatan tidur. Tidur sudah selesai khutbah pertama masih tidur. Malah ngences lagi ya. Sampai khutbah kedua masih tidur. Selesai khutbah masih tidur. Udah qomat masih ketiduran. Ngapa pula kawan di sampingnya nggak bangunin? Tiba-tiba dibangunkan oleh apa? Suara amin yang kenceng banget. Begitu bareng-bareng amin baru bangun dia, langsung ikut barisan, ikut sholat. Walaupun memang nggak batal, ketiduran sambil duduk nggak membatalkan wudhu. Jadi langsung sholat nggak apa-apa. Karena kalau sedang dalam keadaan duduk begitu nggak mungkin buang angin. Coba jajal Pak, kembung kayak manapun perut, kalau duduk bersila angin nggak akan keluar, kecuali dikasih jalan. Bagaimana cara ngasih jalannya? Angkat sedikit. Makanya kalau kita lagi duduk-duduk ngopi atau tahlilan Pak, ada yang ngangkat-ngangkat dikit, buka jalan nih. Kita mah ngerti aja buka jalan nih. Jadi balik lagi, saya ingin tegaskan ayat yang sering dibaca khatib Jumat, yakni innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan beradab. Bicara kemanusiaan ayat yang kedua. Maka kalau kita bicara tentang kemanusiaan, betapa berharganya nyawa umat manusia.
Makanya kita mendoakan hari ini mudah-mudahan segera ada gencatan senjata akan perang Israel Palestina. Allahumma amin. Nyawa itu berharga loh. Saya prihatin anak-anak kecil yang putus kakinya ya. Anak-anak yang tak berdosa, ibu-ibu tak berdosa, warga sipil yang tak berdosa. Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Menghilangkan satu nyawa itu Bapak Ibu sama saja seperti membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Menyelamatkan satu nyawa sama seolah-olah kita sudah menyelamatkan semua nyawa umat manusia. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran juga itu. Selama kita bersatu, Allah tolong kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kalau kita jaga persatuan dan kesatuan, Allah tolong. Tapi kalau kita bercerai-berai, Allah tidak mau tolong. Makanya ada pepatah orang tua kita, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kata Pak Jamal, maaf ya Bu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita harus bersatu. Walaupun mohon maaf, beda pilihan. Kita punya falsafah Jawa apa? Sangkan paraning dumadi. Kita semua yakin sebagai umat beragama, apapun yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Setuju gak kira-kira? Maka percayalah, presiden terpilih di 2024 nanti sudah ditakdirkan Allah fi lauhil mahfuz. Puas nggak puas ya? Suka nggak suka? Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuman sebelum sampai ke takdir, ikhtiar dulu gek. Tim sukses, partai politik, relawan-relawan, monggo kerso. Silahkan berjuang, sempurnakan ikhtiar agar calon yang diusungnya menang. Tapi apapun hasilnya, kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai gara-gara beda pilihan presiden, suami istri pisah ranjang. Jangan sampai. Apalagi kayak 2019, yang milih 01 dijulikin kecebong, yang milih 02 dijulukin kampret. Nah kayaknya 01 sama 02 sudah bersatu. Anaknya apa? Kecipirit dong. Umpama ya. Jaga persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Ini Al-Quran. Otoritas tertinggi dalam urusan umat ini, artinya otoritas tertinggi dalam urusan berbangsa dan bernegara adalah musyawarah. Itu penting sekali. Dan kita menganut sistem permusyawaratan dan perwakilan sesuai dengan Al-Quran itu. Dulu pemilihan Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Umar, permusyawaratan perwakilan. Utsman, permusyawaratan perwakilan. Ali, permusyawaratan perwakilan. Arab saja yang katanya negara paling islami, yang katanya ada Haramain, ada Mekah dan Madinah, Arab bukan pakai musyawarah, sistem dinasti. Bapak ganti anak, anak ganti cucung, cucung mati ganti cicit, cicit mati ganti canggah, canggah mati ganti wareng, wareng mati ganti udek, udek, dan seterusnya kan. Nggak ada musyawarah mufakat, nggak ada. Keren Indonesia, musyawarah mufakat. Bahkan sekarang pemilihan langsung. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini Al-Quran semuanya. Jadi kalau saya menegaskan Pancasila itu sejalan dengan Al-Quran, betul bisa dikupas, bahkan sejalan dengan ajaran agama manapun. Tapi saya ingin bicara tentang keadilan sosial. Pada kenyataannya, di masyarakat sosial hidup kita belum benar-benar adil. Ya nggak kira-kira? Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Ini fakta loh, betul-betul. Anggaran kekayaan negara hanya jadi bancakan. Korupsi terkait Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan yang diungkap oleh Profesor Dr. Mahfud MD
Apa kata beliau? 300 triliun. Enggak, Bu. 300 triliun itu nolnya berapa itu? Enggak tahu ya. Coba pencet kalkulator, error kalkulator. Saking banyaknya itu. Saking banyaknya. Kalau dibelikan latu-latu, mapas kata orang Lampung. Tenggelam Lampung sama latu-latu. Saking banyaknya nih. Belum lagi sekarang kita silang sengkerut berbagai macam korupsi yang kita bikin KPK, malah ketua KPK-nya jadi tersangka. Ini persoalan ini. Jadi saya hari ini, saya rakyat jelata, sedang berkumpul sama Bapak Ibu semua. Kita ini rakyat jelata bukan? Nah, ini karena kita mau upload, tolong dengarkan oleh semua pemimpin-pemimpin bangsa yang ada di atas. Sekarang saya beserta Bapak Ibu semua akan bicara sebagai rakyat jelata. Jangan sampai rakyat jelata ini hanya dimanfaatkan ketika pemilu saja. Habis itu diabaikan begitu saja. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Soalnya begini, kita memang membutuhkan, mau tidak mau Bapak Ibu, politik itu wajib Pak, karena menentukan pemimpin. Sebagai warga negara yang baik, nanti 14 Februari 2024, bertepatan dengan Hari Valentine itu kalau kata anak muda, jangan lupa datang ke TPS, jadilah warga negara yang baik. Tidak ada manusia yang sempurna, betul? Tidak ada malaikat. Kita tidak sedang memilih malaikat, tapi kita sedang memilih manusia yang sama seperti kita juga. Tapi pilihlah yang terbaik, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut hati nurani kita. Itu yang terpenting. Tapi saya berharap kita diberikan pemimpin yang betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat, yang benar-benar merakyat. Allahumma amin. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo. Orang lama membuli beliau, petugas partai itu bulian. Tetapi saya ingin sodorkan fakta pada kesempatan kali ini, justru ketika Pak Jokowi menjadi petugas partai, beliau benar-benar bekerja hebat sekali untuk kepentingan rakyat. Betul nggak kira-kira? Itu saat beliau menjadi petugas partai itu. Saya ingin menjawab pertanyaan, mengapa beliau betul-betul bekerja untuk rakyat ketika menjadi petugas partai? Karena beberapa alasan. Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Dia tidak berdarah biru, tidak berdarah hijau. Nggak, darah kita ini apa sih? Oh, merah, sama ya. Beliau darah merah seperti kita. Beliau dari rakyat jelata. Beliau bukan anak kolong. Beliau bukan pemilik partai politik. Beliau bukan pengusaha kaya raya yang punya perusahaan besar dan harta berlimpah. Bahkan beliau bukan ketua partai. Beliau orang biasa yang kadang-kadang disebut mukidi, kadang-kadang disebut pelangak pelongok, kadang-kadang disebut ndeso Bapak Ibu. Tapi karena beliau sadar beliau tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tapi beliau adalah presiden yang punya hak prerogatif, maka beliau berkoalisi dengan rakyat. Beliau kerja untuk kepentingan rakyat. Maka siapapun yang mengganggu beliau, rakyat yang akan membela. Contoh sederhananya apa? Saya. Pak Jokowi disebut ndeso, saya belain. Pak Jokowi disebut mukidi, saya jelaskan. Pak Jokowi disebut Fir'aun, saya kanter. Pak Jokowi disebut komunis, saya yang mengkanter. Bahkan di rumah Pak Suparno ada mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Kita di rumah Pak Suparno bikin pernyataan mosi kepercayaan penuh dengan Pak Jokowi. Mengapa itu terjadi? Karena kita percaya betul Pak Jokowi membela kepentingan rakyat. Ketika beliau diganggu, rakyat akan berjuang membela beliau. Tapi sayang, sejuta kali sayang, saat Pak Jokowi nggak mau lagi menjadi petugas partai, dia menjadi dirinya sendiri. Saat dia sudah menjadi dirinya sendiri, dia menjelma menjadi raja yang tak peduli dengan masukan orang lain. Yang dipikirnya bukan kepentingan rakyat, tapi yang dipikirkannya adalah melanggengkan kekuasaan. Yang kita semua tercengang dan terbelalak putusan Mahkamah Konstitusi yang membangun kesan hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin tegaskan, selama Pak Jokowi menjadi petugas partai, beliau benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapi ketika dia ingin menjadi raja, dia lupa melayani kepentingan rakyat. Padahal Nabi SAW telah bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah pelayan untuk rakyatnya.
Kok jenengan tercengang semua ya? Ini ada apa ini? Antara setuju sama enggak deh, jangan-jangan. Ini kritik saya loh Bapak Ibu. Ini kritik saya. Itulah mengapa di dalam demokrasi tidak boleh ada yang namanya tirani minoritas. Apa itu tirani minoritas? Ada minoritas elit yang menguasai banyak hal. Dia menguasai partai politik, dia menguasai legislatif, dia menguasai eksekutif, dia menguasai pengusaha, bahkan dia menguasai lembaga yudikatif. Bayangkan, Pak, ketika seorang yang sangat berkuasa, lantas kemudian dia bisa mengintervensi lembaga yudikatif, itu sangat bahaya sekali. Itulah mengapa kekuasaan harus berganti. Tidak boleh selamanya. Sudah benar pembuat undang-undang yang mengatakan maksimal 2 periode untuk eksekutif. Kalau legislatif boleh banyak ya banyak. Maksimal 2 periode. Mengapa? Nggak boleh terlalu lama berkuasa. Bahaya. Coba kita ambil pelajaran. Pak Soekarno 20 tahun lebih. Jatuh kan? Ini pelajaran buat kita. Kemudian Pak Soeharto 32 tahun. Bahasa Arabnya apa Pak? Kesuwen. Arab nangendi itu ya. Kesuwen. Sampai-sampai beliau dialog sama anak-anak. Kamu mau jadi apa? Mau jadi insinyur? Bagus, kata Pak Harto. Lah kamu pengen jadi apa? Dokter? Bagus. Nah kamu pengen jadi apa? Jadi guru? Bagus. Yang berikutnya ditanya, kamu pengen jadi apa? Jadi presiden? Oh jangan, presiden sudah ada. Saking kesuwennya jadi penguasa Bapak Ibu, sampai digantikan anaknya pun, digantikan anak kecil pun tidak mau. Itulah mengapa kekuasaan tidak boleh terlalu lama. Apa yang disebut orang itu abuse of power. Jadi akan menyalahgunakan kekuasaan, di mana kekuasaannya akan silang sengkerut kemana saja. Itu yang sangat berbahaya. Akhirnya minoritas elit yang di atas tidak pernah berpikir membela kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat. Yang mereka pikir cuma satu hal, bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan. Jangan sampai sedemikian rupa. Baik, dikit lagi Bapak Ibu. Hanya saja begini, kita sebagai rakyat jelata di bawah ini tak boleh hanya mengkritik dengan mendongak ke atas. Ada baiknya kita juga mengkritik diri kita masing-masing. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Soalnya begini Pak, zaman kita ini sudah makin modern, tapi kok masih banyak yang bermental miskin ya? Betul nggak kira-kira? HP Android semua, HP Android Bapak Ibu, HP Android semua, HP Android, rumah beton, tapi masih nerima PKH. Ada nggak zaman sekarang? Banyak tuh kan. Ini kan mental miskin kan. Coba kita bayangkan, zaman saya masih kecil yang punya TV di kampung saya itu cuman kepala suku loh. Kepala suku itu kadus sekarang ya. Kalau di kampung saya kan nyebutnya kepala suku. Kalau orang Jawa nyebutnya Pak Bayan ya. Kalau orang sekarang benderanya kadus, cuman kadus. TV hitam putih pakai aki. Lagi senang-senangnya nonton Ria Jenaka, mati TV-nya. Habis akinya. Coba sekarang semua rumah punya TV kan? Di kampung saya dulu yang punya motor cuman Pak Kadus, mereknya L2 Super. Nah zaman sekarang semua rumah punya motor loh, bahkan punya mobil, tapi mental miskin. Seorang Indonesia ini begini Bapak Ibu, kemana-mana gawainya selfie, pesta selfie, ke Lembah Hijau selfie, ke Mutun selfie, makan di Begadang selfie, di sawah selfie. Dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Oh kalau selfie itu nggak salah-salah, mulut dipengot-pengot kan, pakai 2 jari lagi ya. Kan sedemikian rupa. Kadang-kadang lagunya pakai skincare, glowingnya mukanya, padahal lakinya burik, bukan main itu. Ya gimana laki nggak burik? Kuli bangunan. Laki kuli bangunan, bininya sibuk senam. Pakai baju apa senam, ngetatnya bukan main. Itu lenjehnya, na'udzubillah. Kalau manggil temannya besti. Wah. Ada grup WhatsApp khusus grup sosialita. Kalau manggil teman jeng, jeng hari ini arisan di rumah siapa? Rumahnya Jeng Astuti. Lagu sosialita ini. Coba kadang-kadang ibu-ibu itu mesti sadar, ke dapur dulu, cari tabung yang warnanya hijau. Tolong baca tulisan yang ditulis putih itu lah.
hanya untuk rakyat miskin. Gitu ngaku soge. Rumahnya beton, ya, kamarnya pakai AC. Gitu Bapak Ibu, banyak Indonesia ini orang kaya bermental miskin. Makanya saya ingin ingatkan, demi keadilan sosial, boyau yang kaya-kaya jangan ngambil fasilitas orang miskin. Setuju gak kira-kira? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saatnya yang bergaji berbagi, saatnya yang kaya memberi. Kita membantu sesama. Saya closing dengan beberapa pernyataan. Saya ditegur orang Bapak Ibu, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar ceramah, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Setuju gak kira-kira? Ya, kalau cuman cuap-cuap di mimbar kayak saya ini nih, cuman megang mic di balik kursi ini, tadi udah tanda tangan saya. Amplopnya udah dikasihin duluan. Belum ceramah udah dikasih sama ibu. Coba, enak kan Pak? Khutbah Jumat, khutbahnya paling 5 menit. Sama mukodimah paling lama 10 menit, 500.000. 4 kali aja khutbah sebulan 2 juta, kalah gaji honorer. Itu Pak, sedemikian rupa enak. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kita membantu kelaparan, membantu yang nggak kebeli beras, apalagi beras mahal kan? Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Karena begini, berhentilah dulu orang Islam itu mempermegah masjid. Karena masih ada di tetangga masjid yang nggak kebeli beras, yang nggak bisa bayar sekolah. Betul nggak kira-kira? Nunggak di jasa ditahan, ada nggak? Banyak. Ini negara apa sih? Katanya negara kita sudah merdeka. Katanya anggaran pendidikan 20%. Ngapa masih nggak bisa ngambil ijazah? Maka kita semua berdoa mudah-mudahan terpilih pemimpin Indonesia, terpilih wakil rakyat kita yang mau membebaskan segala macam bayaran sekolah. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Pokoknya gratis, minimal dari SD sampai SMA, minimal wajib belajar 12 tahun tanpa pungli, tanpa SPP, tanpa uang komite. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan sekali lagi. Baik, segitu aja dulu. Udah senang Bapak Ibunya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Satu lagi informasi, saya bikin pesantren Pak Bu di Tanjung Laut. Tanjung Laut itu sini ya, ke sana ya. Dari Simbaringin kanan. Ya, paling berapa menit dari sini ya. Pesantren itu baru berdiri setahun. Kalau Bapak Ibu ingin masukin anak ke pesantren, namanya pergaulan bebas ya. Kadang geng motor, seks bebas sebagainya, masukin anak ke pondok. Pondok kita itu kalau yang mampu bayar ya Pak, mampu bayar itu 300.000 sebulan. Makan di situ ya, biaya mondok di situ, biaya sekolah juga di situ. Kalau tingkat SD dapat ijazah SD, kalau tingkat SMP MTS, kalau tingkat SMA aliyah. Itu 300.000 loh, udah sekolah, udah makan, udah mondok. Kalau dihitung udah makan tidur di situ 10.000 sehari, 3 kali makan kan, berarti 3.000 sekali makan cuman yang mampu bayar. Yang nggak mampu bayar, apalagi anak yatim ya, kita gratiskan. Bahkan kalau anak yatim Bapak Ibu sampai kuliah nantinya. Jadi dorong anaknya ke pondok. Kalau kata orang mondok itu mahal, iya, sebagian pondok Bapak Ibu. Kalau pondok kita terjangkau ya, kalau pengen pondok yang lain ya mahal-mahal, ada yang uang masuknya saja 15 juta ya. Kalau kita tidak Bapak Ibu, jadi sesuai dengan kemampuan. Itu pun masih ada yang minta gratis. Ustadz minta gratis ya, Bapak Ibu lengkap suami istri, lengkap. Bapak punya istri berapa? 1 Ustadz. Enggak, kalau 2 enggak apa-apa, saya maklum Pak, beban Bapak banyak kata saya. Kalau cuman punya istri 1, Bapak ngudut sehari habis sebungkus saja. 20.000 kali sebulan kan 600.000. Kemudian Pak kata saya, Bapak ngasih uang jajan anak Bapak berapa sehari? 20.000 kali sebulan 600.000. Di kita cuman minta 300.000 Pak. Oh gitu ya, udah nggak jadi gratis kalau gitu kata dia. Artinya Bapak Ibu kalau tetap mampu ya bayar ya, bantu kita ngasih makan anak-anak itu kan. Tapi kalau memang nggak mampu, jangan berhenti mondok, lanjutkan sampai selesai. Bahkan kalau fakir miskin anak yatim piatu, yatim atau piatu atau yatim piatu Bapak Ibu, saya sudah bekerja sama dengan 3 universitas sampai kuliahnya nanti gratis. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.